Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa sabar ya, dan kuat dalam menjalani musibah penyakitnya. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya saya meminta kalian untuk mengisi kehadiran dalam bentuk Google Form. Ya, kalian tinggal cek saja di bagian bawah video, di bagian deskripsi. Di situ ada link ya untuk mengisi kehadiran dalam bentuk Google Form. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, barangkali di sini ada siswa baru yang belum bertemu dengan saya waktu di kelas 10 gitu ya. Saya perkenalkan, nama saya Adi Tirto Sabarno. Ya, kalian boleh memanggil saya Pak Adi. Ya. Di SMA 76 saya mendapatkan 2 tugas mengajar. Ya, yang pertama mengajar PKWU di kelas 12 MIPA maupun 12 IPS gitu ya. Dan di kelas 10 saya mendapat tugas mengajar ekonomi. Ya, gitu. Ya sedikit kelas balik ya, waktu di kelas 10 waktu itu kita belajar PKWU dalam 2 versi ya. Ada versi offline di semester 1 ya, di saat itu kita mencoba ya melakukan budidaya dalam ember ya. Waktu itu yang dibudidaya adalah ikan lele ya. Walaupun mungkin ya kita ada kendala dalam melakukannya, tapi kita tetap mencoba ya waktu di semester 1. Dan di semester 2 kita melakukan dalam versi online ya. Dan waktu itu ya saya minta untuk mencoba membuat produk olahan minuman. Nah, di kelas 12 ya pertemuannya untuk awal-awal ternyata masih bersifat online. Ya, tapi saya tetap meminta kepada kalian ya untuk tetap semangat ya, walaupun pertemuannya masih tetap online. Ya, kita berdoa saja semoga wabah Covid segera mereda ya, atau bahkan sampai menghilang, sehingga kita bisa melakukan pertemuan tatap muka langsung gitu ya, walaupun mungkin nanti sifatnya masih terbatas terlebih dahulu. Oke, sekian saja untuk intro pertemuan hari ini. Nah, berikutnya saya akan masuk ke pembahasan. Nah, untuk pembahasan saya akan lakukan dalam bentuk presentasi slide agar lebih mudah dipahami oleh kalian. Ya, tidak berpanjang lebar lagi, langsung aja kita menuju slide. Ya, kita sudah masuk di slide presentasi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang berjudul rencana usaha atau businessman. Dalam materi ini berarti kita membahas kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Ya, 3.1 yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Kompetensi dasar yang kedua 4.1 yaitu menyusun perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dari bahan pangan nabati dan hewani, meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi dan pemasaran. Nah, selanjutnya apa indikator dan tujuannya? Ya, berikutnya apa sih indikator pembelajaran pada pertemuan hari ini? Indikator pembelajaran atau indikator pencapaian pada pembelajaran hari ini ada 2, yaitu yang pertama menjelaskan definisi perencanaan usaha, yang kedua menjelaskan fungsi dari perencanaan usaha. Lalu apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu melalui pembelajaran rencana usaha dengan model problem based learning, diharapkan siswa dapat memahami pentingnya membuat rencana usaha sebelum menjalankan usaha, serta siswa dapat membuat rencana usaha dalam bentuk
model bisnis kanvas. Ya, berikutnya marilah kita amati video berikut ini sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang teori rencana usaha. Silakan disimak dengan baik video berikut. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong? Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Dia ada di rumah kan Bang Arya? Woi, kita pernah makan lagi nih. Berangkat aja ya. Kalau dia di kampus gimana? Kampusnya gimana? Kalau di kampus nongkrongnya Di kampus nongkrong. oh iya, Dinda pasti jarang nongkrong, Kampusnya banyak tugas dari Rame. dosen. Dia kalau di kampus duduk kok nggak nongkrong. Ampun deh. Ya pasti jarang nongkrong, banyak tugas dari dosen. Dia kalau di kampus duduk kok nggak nongkrong. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa kedua teman gue itu nggak pernah jadian. Sampai sekarang gue nggak tahu kenapa kedua teman gue itu nggak pernah jadian. Lu deket banget. Jadi nggak tahu apa ngomong bedanya. aja sama dia. Ini nggak pakai Jadi sama langsung. lu. Susah ya. Lu deket banget, gue jadi nggak tahu apa bedanya. Guys, Gue juga nggak pakai lampu. kalian merasa bosen gak sih sama kita? Mungkin sebaiknya kita Guys, kalian merasa bosan gak sih nggak sama ketemuan dulu. sama Apaan kita? sih? Iya, gue juga Mungkin mau. sebaiknya kita Gue pengen ngelesain skripsi gue. nggak ketemuan dulu. Kita keluar aja dulu dari nyamannya kita. Iya, gue juga mau. Berapa lama? Gue pengen ngelesain skripsi gue. Bulan aja gimana? Jadi Keluar selama aja 3 bulan ke dulu depan kita. kita nggak boleh ketemuan, Untuk berapa lama? nggak boleh telepon, nggak boleh Keluar SMS. aja gimana? Terus nanti tanggal 7 Jadi Agustus selama 3 bulan gue ke kasih depan, tahu planningnya aja lewat SMS di mana kita mau ketemuan. telepon, Percayain aja ke SMS. gue. Terus nanti tanggal 7 Dijamin Agustus, nggak bakal garing. Gue kasih tahu planningnya aja Saya lewat kasih waktu SMS. 4 hari, Mari kita harus selesai. ketemuan. Percayain aja ke gue. tahun kan? Dijamin nggak bakal garing. Kamu selesaikan Saya kasih waktu 4 hari, harus selesai. Kamu SD berapa tahun kan? Tahu nggak? Gak enak Kalau jadi kamu cewek. selesaikan Kalau kuliah kamu cewek 6 sama tahun orang, juga. Berarti sama otak kamu bilang, otak cewek cuma SD. nunggu. Wah, gak enak jadi Oh, cewek. no. Kalau cewek Kalau suka zaman sama sekarang. orang, Cewek ngomong belum juga udah bayar. Kamu Ariel kan? Aku Indi. Kalau zaman Masih sekarang. inget nggak? Cewek ngomong belum tuh Yang banyak. kemarin ngajakin kamu kenalan. Ariel kan? Aku Indi. Selamat malam semuanya. Masih inget nggak? Gue kangen Yang banget sama kemarin kalian semua. ngajakin kamu Sumpah. kenalan. Tanggal 14 nanti Selamat malam semuanya. kita ketemu di stasiun Gue kereta api Senin kangen jam banget 2 sama siang. kalian semua. Tak Sumpah. bagaimana keajaiban Tanggal sebuah 14 impian, nanti, persahabatan, kita ketemu di stasiun cinta, kereta api Senin jam 2 keyakinan siang. bisa membuat Tak begitu bagaimana banyak keajaiban perbedaan sebuah yang impian, bisa mengubah kehidupan manusia. persahabatan, cinta, Sebenarnya kita mau keyakinan kemana sih? bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Penasaran ya? Urin. Gimana sih kita nyet? Petualangan dimulai. Penasaran ya? Kita mau ke sana, Tak. Urin. Berdiri di sana. Iya. Bisa apa kita, Tak? Petualangan Kita berlima dimulai. percaya pada satu hal, Kita mau ke sana, Tak. sederhana Berdiri di sana. tapi luar Iya. biasa. Bisa apa kita, Tak? Kita berlima percaya pada satu hal. Sederhana. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari wajah. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Gue udah taruh puncak itu dan kita semua di sini. Ya, setelah kalian mengamati video tadi,
Coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Seberapa dekat sih persahabatan mereka itu? Yang kedua, berapa lama mereka memutuskan untuk tidak bertemu? Nah, setelah waktu tidak bertemunya selesai, adakah rencana yang jelas untuk pertemuan pertamanya? Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, bagaimana jika kalian di posisi mereka? Apakah kalian akan mengikuti jalan-jalan dengan cara seperti itu? Ya, coba kalian jawab di kolom komentar ya dalam video ini. Ya, selanjutnya ya, berbicara tentang penerapan rencana. Nah, rencana ini tidak hanya kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari, ya, tapi rencana ini juga kita temui dalam usaha ya, atau bisnis. Gitu. Bahkan gitu, jika suatu usaha itu dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu, itu akan membuat usaha tersebut mempunyai peluang sukses yang lebih tinggi. Gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari ya, sebenarnya semua pengusaha itu sudah melakukan rencana usaha ya, sebelum melakukan usahanya. Tinggal bentuknya gitu ya. Ada yang masih berbentuk lisan rencana usahanya, tapi ada yang sudah dalam bentuk tertulis ketika membuat rencana usaha. Ya, lalu apa definisi atau pengertian rencana usaha atau bisnis plan itu? Ya, ini ada pengertian yang sederhana. Ya, bisnis plan atau rencana usaha adalah rencana tertulis yang menjelaskan ya, tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Nah, lalu di dalam bisnis plan itu ada apa aja sih? Ya, di dalam bisnis plan itu harus mencakup beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, harus ada strategi penjualan. Yang kedua, ada strategi pemasaran. Yang ketiga, harus ada tentang kondisi keuangan. Dan yang terakhir, harus menjabarkan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama menjalankan kegiatan bisnis tersebut. Kemudian berikutnya, apa sih fungsi dari bisnis plan itu? Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Selain itu, bisnis plan juga bisa dijadikan sebagai arahan gitu tentang bagaimana perusahaan mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Lalu bagaimana sih detailnya fungsi dari bisnis plan itu sendiri? Nah, berikut daftar dari fungsi bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan itu berfungsi sebagai representasi pengetahuan dan penguasaan bidang wirausaha yang akan dijalankan. Jadi dengan adanya bisnis plan, kita tuh dapat mengetahui nih ya, bahwa seorang pengusaha itu punya pengetahuan dan penguasaan bidang wirausahanya itu sejauh mana. Apakah dia sangat memahami, apakah dia sangat menguasainya, atau kurang gitu ya. Nah, lalu fungsi yang kedua apa? Ya, fungsi kedua dari bisnis plan adalah sebagai wujud perkiraan prospek usahanya. Jadi dengan adanya bisnis plan kita sudah dapat memperkirakan nih usaha ini ke depannya itu memiliki prospek yang bagus atau kurang gitu. Dan fungsi bisnis plan yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur dan panduan pelaksanaan kegiatan. Jadi dengan adanya bisnis plan, nah, ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau panduan ya ketika menjalankan usaha. Nah, itulah fungsi dari bisnis plan. Selanjutnya, kita akan membahas apa aja sih manfaat atau keuntungan yang didapat ketika kita menyusun sebuah rencana usaha atau bisnis plan. Yang pertama, gitu ya, dengan adanya
business plan, ya, kita bisa memberikan gambaran ya kepada pihak lain tentang gambaran profil perusahaan kita, ya seperti nama perusahaan, alamat, telepon, fax, dan email. Yang kedua, ya, dengan business plan itu kita bisa mengundang ya orang-orang yang potensial ya untuk bergabung dan bekerja sama dengan kita. Yang ketiga, ya, dengan adanya business plan, ya, kita akan mendapatkan atau memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha. Nah, yang keempat, ya, dengan business plan, ya, kita bisa mengatur ya pembentukan kerjasama yang saling menguntungkan ya, dengan perusahaan lain, serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Karena jika kita ingin usaha kita tuh bisa lebih cepat besar gitu, maka kita perlu ya menjalin kerjasama dengan perusahaan lain atau relasi lain gitu ya. Nah, ini dengan adanya business plan itu bisa dilakukan. Nah, yang kelima, ya, dengan business plan gitu ya, ini akan membantu ya seorang pengusaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisa keuangan ya, yang masuk dalam subjek business plan, sehingga dapat mendekati asumsi atau prediksi yang cermat tentang seberapa besar tingkat keberhasilan yang akan dicapai. Dan terakhir, keuntungan dari business plan yaitu ya, seorang pengusaha itu akan memperoleh pinjaman gitu ya, atau penyertaan modal dari investor, bank, atau pihak potensi lainnya. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang bentuk rencana usaha atau business plan. Banyak orang yang mempunyai anggapan gitu ya, bahwa rencana usaha yang detail dan lengkap itu adalah rencana usaha yang terbaik. Tapi gimana kenyataannya? Ya, tapi kenyataannya adalah banyak orang yang mengalami kesulitan gitu ya dalam menjalankan usahanya setelah memiliki rencana usaha yang begitu detail dan lengkap gitu. Dan pengalaman ini gitu ya, ini terjadi pada seorang dosen kewirausahaan Universitas Indonesia pada saat dia membina beberapa pengusaha pemula di program Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. Ya. Dia juga ya melihat pola yang sama gitu ya, ketika membina gitu ya, pengusaha pemula di portal studentpreneur.com. Menurut keterangan beliau ya, kebanyakan dari mahasiswa ya yang sedang dibina menjadi seorang wirausaha lalu gitu ya memiliki rencana bisnis yang begitu detail lengkap ya, yang dilengkapi dengan deskripsi hasil riset pasar, proyeksi keuangan dan sebagainya, itu malah justru gagal dieksekusi. Loh, mengapa ini bisa terjadi gitu? Nah, kita bahas di slide berikutnya. Ya, mengapa tadi ya bisnis plan yang detail itu justru gagal dieksekusi? Nah, karena ini ada beberapa kelemahan bisnis plan yang detail dan lengkap. Nah, secara garis besar itu ada dua kelemahannya dari bisnis plan yang detail dan lengkap. Yang pertama, masalah fleksibilitas. Ya. Jadi ya, kebanyakan pengusaha pemula yang memiliki bisnis plan yang begitu detail dan lengkap itu membuat mereka menjadi tidak fleksibel gitu terhadap perubahan-perubahan asumsi atau prediksi. Ya, misalnya asumsi tentang pendapatan yang akan diperoleh serta biaya yang akan dikeluarkan. Sehingga ya, ketika ada perubahan yang cepat di dunia nyata, pengusaha pemula itu tetap gigih memperjuangkan bisnis plan mereka yang ternyata sudah tidak relevan lagi. Yang kedua, kelemahannya itu dari segi validitas ide. Ya. Ya. Bisnis plan yang lengkap tentu akan melihat kelayakan suatu usaha itu dari berbagai sudut. Nah, karena kebanyakan aspek yang dilihat,
seperti analisa market, produk, pemasaran, keuangan, SDM dan sebagainya, ini menyebabkan pengusaha pemula itu justru luput gitu ya dari sebuah pertanyaan yang penting. Ya. Apakah ide yang mereka ajukan itu dalam bisnis memang benar-benar laku dan dibutuhkan oleh konsumen? Ya, karena banyak yang harus dipenuhi dalam sebuah bisnis plan, banyak pengusaha yang lupa untuk menguji apakah ide bisnis mereka itu benar-benar valid, diperlukan customer atau tidak. Lalu, bagaimana sih bentuk bisnis plan yang baik? Gitu ya. Nah, mulai tahun 2010 gitu ya, dikenal sebuah rencana bisnis atau bisnis plan yang sederhana yang disebut dengan bisnis model kanvas atau dalam bahasa Indonesia berarti adalah model bisnis kanvas. Nah, model bisnis ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Alexander Osterwalder. Ya, beliau ini seorang arsitektur gitu yang mempunyai hobi menggambar di kanvas. Ya, tapi beliau juga seorang yang ahli di bidang bisnis. Ya. Model bisnis kanvas ini bisa dibilang juga sebagai pre-business plan. Gitu. Jadi bisnis plan dalam bentuk awal, gitu, sebelum membuat bisnis plan yang detail dan lengkap. Kemudian apa itu bisnis model kanvas? Nah, mengenai pembahasan ini akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Dan oh iya ya, kalau kita review di pertemuan di kelas 10 lalu, sebenarnya saya sudah membahas juga tentang bisnis model kanvas. Tapi menurut saya perlu dibahas lagi ya, agar kalian lebih memahami dan ingat kembali tentang bisnis model kanvas ini. Ya, lanjut, terakhir sebelum saya tutup pertemuan hari ini, yang menjadi tugas dalam pertemuan hari ini ada 4 poin ya. Yang pertama, kalian saya meminta mengisi absen kehadiran dalam bentuk Google Form, yang linknya itu akan saya berikan di deskripsi video. Terus yang kedua, saya meminta kalian ya untuk menginstal aplikasi Discord di HP atau di PC atau di laptop. Ya, kenapa saya minta untuk menginstal aplikasi Discord? Ya, karena sebagai pusat informasi dan komunikasi, saya akan menggunakan aplikasi Discord. Ya, tampilannya seperti apa? Seperti gambar di samping ini ya. Ya, tapi saya yakin pasti dari beberapa kalian sudah mengenal aplikasi ini, terutama mungkin yang suka main game ya. Pasti tidak asing dengan aplikasi ini. Tugas yang ketiga yaitu berkaitan dengan aplikasi Discord. Saya minta di dalam aplikasi tersebut kalian menggunakan username yang sesuai dengan nama dalam daftar absen siswa, sehingga saya nggak salah gitu ketika mencantumkan nilai atau mengkoreksi tugas kalian. Dan yang terakhir, setelah kalian mempunyai aplikasi Discord, terus username-nya sudah sesuai nama dalam daftar absen siswa, maka yang terakhir kalian saya minta untuk bergabung ya di grup atau server Mapel PKWU kelas 12 SMA 7 Yogyakarta dengan link ya, https://discord.gg/DM32PTM8. Nah, untuk mengenai link bergabung di server Mapel PKWU ini juga akan saya tulis di deskripsi video. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Semoga kalian bisa memahami pembahasan dalam pertemuan hari ini. Mengenai tugas, saya tunggu nanti sampai malam jam 10 malam gitu ya. Ingat,
untuk tetap menjaga protokol kesehatan, ya, sayangi diri kalian sendiri dan sayangi keluarga kalian, gitu, dengan menjaga prokes seketat, setertib mungkin. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.